Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya, kita kembali lagi ke pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Ya, materi kali ini di semester 2 ya, di awal-awal kita akan membahas tentang vektor. Oke, ini udah saya siapkan materinya atau rangkumannya agar bisa dijelaskan kepada kalian semuanya. Oke, di sini vektor ya, membicarakan vektor kita erat kaitannya dengan fisika juga ya. Tapi di sini kita akan lebih membahas tentang matematikanya karena tentunya kita di sini mata pelajarannya adalah matematika peminatan. Di sini pengertiannya adalah vektor merupakan suatu besaran yang mempunyai arah dan besaran atau nilai. Jadi ingat ya, poinnya ada dua, arah dan besaran atau nilai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, vektor banyak digunakan seperti pada komputer navigasi pesawat yang dihubungkan dengan cara vektor ya. Jadi ketika pesawat akan take off, tentunya navigasinya sudah disetting atau dinyalakan untuk misalnya dari arah Soekarno-Hatta menuju bandara di Surabaya gitu ya. Atau yang terakhir itu ya, kita kan mengalami bencana ya di pesawat Sriwijaya Air ya 182. Nah, sebenarnya itu navigasinya sudah di setting dari Soekarno-Hatta menuju Supadio. Cuman ya karena terjadinya bencana makanya ya kita hanya mengetahui navigasinya dari Soekarno-Hatta dan titik terakhirnya itu adalah di Kepulauan Seribu. Ya, kita doakan semoga yang terkena bencana diterima di sisi Allah dan keluarganya ditabahkan. Oke. Lalu di sini vektor itu adalah sebuah besaran. Yang namanya besaran berarti kan dia ada memiliki berupa satuan-satuan ya. Di sini ada gaya, kecepatan, percepatan, perpindahan, momen gaya dan momentum. Nah, vektor pasti berkaitan erat dengan skalar. Nah, di sini saya sudah menulis definisi skalar ya. Skalar merupakan suatu besaran yang mempunyai besaran nilai tetapi tidak memiliki arah. Nah, jadi poinnya untuk skalar hanya memiliki nilai ya, tetapi tidak memiliki arah. Itu perbedaan vektor dan skalar. Nah, di sini satuan-satuan skalar atau besaran yang merupakan skalar adalah panjang, luas, volume, dan massa. Oke, tentunya kalian perlu mengetahui bagaimana cara membaca vektor. Nah, maka di sini saya tulis notasi vektor. Nah, di sini ada titik O ke titik A atau kita sebut juga vektor OA. Nah, vektor OA ini bisa kita ganti dengan vektor A ya, vektor A. Nah, lalu di sini juga bisa kita ganti vektor A ini dengan notasi tebal ya, notasi tebal huruf A kecil tapi di bold ya. Nah, ini penotasian dalam vektor. Nah, di sini keterangannya A vektor A garis atas ini adalah vektor A dibacanya. Lalu di sini vektor OA sama dengan vektor OA dibacanya ya. Ini keterangannya ya. Nah, adapun kalau kalian ingin membaca di sini kan titik O ke titik A, berarti kan memiliki panjang. Maka untuk penotasiannya vektor OA kurung dikurung ya, atau nilai mutlak vektor OA. Nah, disebutnya adalah panjang vektor OA. Oke, untuk penotasian kalian sudah paham ya, ingat ya. Untuk vektor harus ada tanda panah kalau kalian hanya menuliskan angka vektor biasa. Misalnya di sini vektor A. Tapi kalau kalian tidak ingin menunjukkan tanda panahnya, membaca itu adalah vektor, maka tinggal ditebalkan ya. Kalau di komputer lebih gampang ya, tapi kalau untuk di tulisan biasanya kalian hanya menggunakan huruf biasa lalu di atasnya ditandai dengan arah ya. Itu disebutnya vektor. Oke, lanjut. Materi selanjutnya adalah di dalam vektor di sini ya. Di dalam vektor itu ada ruang-ruangnya.
Nah, oke, kita ke ruang dimensi 2 dulu ya. Vektor di ruang dimensi 2. Yang pertama kita akan membahas tentang vektor posisi. Nah, vektor posisi di sini ini ada 2 poin atau 2 yang saya tandai ya. Vektor posisi adalah vektor yang punya titik O atau titik pusat ya. Saya ulangi. Vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di titik O. Ya, jadi pangkalnya awalnya di titik pusat ya. Itu vektor posisi. Nah, vektor posisi A X1 Y1 adalah vektor OA sama dengan X1 Y1. Nah, misalkan di sini ada vektor OA itu sama dengan vektor OA itu sama dengan karena berawal dari titik O ya, di titik O, maka titik O-nya ini pasti 0 kan. Nah, misalnya A-nya ini atau Y1-nya ini boleh ya berapa aja. Misalkan 3 ya, misalkan 3. Oke. Intinya vektor posisi OA ini berawal dari 0, 0, 0. Misalnya di sini saya tulis ya kurvanya. Nah, di sini kan titik pangkal nih, titik pusat O. Nah, kalau dia misalkan X1 Y1-nya 0,3, berarti awalnya berarti dari sini ya. 3 ini Y-nya Y ya, di Y1 X1 misalnya gitu kan. Nah, berarti misalnya 1 2 3. Berarti di sini ya. Jadi dari arah titik sini ke atas. Jadi arahnya vertikal. Kalau seandainya X1 Y1-nya ini sama dengan 53 atau 54, maka X1-nya 5. 1 2 3 4 5. Nah, di sini lalu Y1-nya 4. Nah, kita tambahin sini berarti ini 4 ya. Nah, maka arahnya dari titik pusatnya kan di sini nih, pangkalnya kan. Maka arahnya seperti ini ya. Oke, kalau yang awal 03 ya, 03 ini kan. Nah, kalau yang kedua 54 dari titik pangkal ke arah vertikal tetap, cuman dia lebih nyerong ya ke kanan gitu, arahnya ke kanan, jadi miring ya. Ini mirip seperti gradien. Oke, lanjut. Lalu poin kedua, di situ ada 2 vektor A sama dengan X1 Y1 dan vektor B sama dengan X1 Y1 dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya sama besar, sama panjang ya. Dan arah kedua vektor sama, sedangkan titik tangkapnya tidak perlu sama. Jadi vektor ini main arah. Jadi kalau arahnya sama, nilainya sama, besarannya sama, maka dikatakan vektor A dan vektor B ini adalah sama. Oke, untuk memahami dua definisi ini, maka kita kasih contoh ya. Untuk contoh yang pertama, ini saya sudah tuliskan. Vektor B bergerak 3 satuan positif ke arah horizontal. Horizontal berarti datar ya. Dan 3 satuan positif ke arah vertikal. Vertikal ini berarti ke atas ya. Oke, berarti kita langsung tentukan vektor B sama dengan bergerak 3 satuan positif ke arah horizontal. Berarti X1 ya, Y1. Berarti di sini X1-nya sama dengan 3, Y1-nya vertikal kan adalah 3 juga. Maka jika kita gambarkan dengan kurva ya, X1 Y1. Misalnya di sini 1 2 3, 1 2 3. Nah, maka ketemulah ya untuk vektor posisi. Untuk vektor posisi dari sini kan, ini O ya. Z gitu ya, 3,3. Oke. Lalu untuk contoh definisi 2 ini, bagaimana sih jika dua vektor itu sama besar? Kayak diketahui vektor A sama dengan 3, vektor C sama dengan -3, -3. Nah, bisa dikatakan vektor A
tidak sama dengan vektor C. Karena di sini vektor A ini kan 3, 3 ya. Sedangkan vektor C min 3, min 3. Kenapa bisa tidak sama? Ini arahnya ya, karena min arahnya berlawanan. Yang positif arahnya ke kanan, sedangkan yang negatif arahnya ke kiri. Jelas tidak sama. Kenapa tidak sama? Di sini lihat. Arahnya harus sama ya. Di definisi arahnya harus sama. Nah, vektor itu bisa sama besar ya, sama panjang dan arahnya sama, atau dikatakan dua vektor itu sama jika angkanya juga sama ya, arahnya pun sama. Misalkan A-nya sama dengan 3, 3. Lalu kita katakan ada vektor baru ya, misalnya vektor B sama dengan 3, 3 ya. Maka dikatakan vektor A sama dengan vektor B ya, arahnya sama, besarnya juga sama ya, nilainya sama. Oke, cukup sekian ya untuk vektor. Kita sampai di vektor posisi. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang vektor 0 dan vektor di ruang dimensi 2 dan operasi vektor ya, operasi vektor. Nah, untuk sebelum itu nanti saya kasih materinya ke kalian terlebih dahulu agar kalian pelajari. Setelah itu baru saya upload videonya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.